Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Malik ya. Dan di video kali ini aku mau sharing sedikit live update aja ya dari aku. Jadi beberapa minggu terakhir ini itu aktivitas atau bahkan beberapa bulan terakhir ya, itu aktivitasku lumayan padat juga ya. Dan beberapa minggu yang lalu, tepatnya itu di akhir-akhir Januari lah ya, alhamdulillah itu aku sudah melaksanakan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir ya, yaitu sempro ataupun seminar proposal ya. Jadi rasanya lumayan lega juga karena ada beberapa aktivitas yang akhirnya telah selesai gitu ya. Meskipun setelah sempro itu aku nggak bisa santai juga, jadi harus mengerjakan revisi dan juga ngerjain project tugas akhirnya juga. Belum lagi beberapa dokumen-dokumen yang harus diselesaikan. Dan mundur lagi ke belakang, itu di tahun kemarin ya, itu aku beberapa bulan sempat bekerja di salah satu startup ya yang ada di Surabaya, itu sebagai full time ya, sebagai backend developer gitu. Dan setelah aku bekerja di Surabaya itu, alhamdulillah aku dikontak juga oleh bosku yang dulu pada saat aku kerja di Yogyakarta gitu ya. Jadi dikontak untuk ikut join untuk kerjasama mengerjakan sebuah project ya untuk klien, untuk mengerjakan sebuah sistem untuk pelatihan mulai dari membership gitu ya, sampai mulai dari member maksudnya, sampai student, sampai trainernya, sampai ke cabangnya gitu ya. Itu jadi satu kesatuan sistem gitu. Jadi dari pengalamanku yang bekerja di Surabaya itu, aku lumayan dapat ilmu ataupun ya pengalaman juga ya untuk bekerja secara tim juga, maksudnya as a startup itu kayak gimana gitu, terus tools yang digunakan, terus alur dari pekerjaan ya di sebuah startup itu kayak gimana, terus penggunaan AI agent ya untuk ngoding gitu ya, karena sekarang udah banyak tools AI yang bermunculan ya, yang canggih-canggih banget dan bahkan bisa membuat sebuah aplikasi full stack gitu ya. Maju lagi setelah mengerjakan sempro gitu ya, dan juga mengerjakan revisi ya, dan sekarang juga masih proses ya untuk pengerjaan project TA-nya. Dan juga di beberapa minggu kemarin juga aku selain mengerjakan project yang sistem pelatihan itu, aku juga mengerjakan project freelance yang datang ke aku. Untuk project freelance-nya ada beberapa yang sudah selesai, terus ada beberapa yang lagi running, dan juga lagi ada revisi juga ya untuk yang sistem pelatihan itu. Nah, terus aku juga layaknya semester akhir ya, mahasiswa semester akhir juga menjadi job seeker gitu ya, mencari pekerjaan lowongan pekerjaan gitu. Jadi ada banyak sekali ya, bukan banyak tapi banyak sekali lowongan pekerjaan yang aku coba untuk apply gitu ya, baik itu di Glints, LinkedIn ataupun Threads ya. Jadi di Threads kadang juga ada lowongan pekerjaan yang ada aku apply gitu ya. Ada yang mentok sampai interview aja gitu ya, ada yang gak ada balasan sama sekali ya, biasa lah ya. Apalagi di zaman sekarang yang lumayan susah untuk mencari pekerjaan kalau kita nggak kenal gitu atau belum memiliki personal branding yang kuat. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu cara atau salah satu usaha untuk membangun personal branding gitu. Dan juga ya, kalau teman-teman connect di LinkedIn-ku ya, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Di LinkedIn aku ada beberapa ngulik ya, kayak ada buat home server sendiri dari laptop bekas yang udah lama nggak aku pakai ya. Setelah aku ganti laptop, jadi laptop itu nggak kepake dan ternyata engselnya juga itu rusak. Jadi mau nggak mau ya, buat apa lagi kan, jadi aku manfaatin buat home server gitu, buat aku ngulik kayak Cloudflare gitu, terus bikin penyimpanan pribadi, atau mungkin nanti kalau selama aku ada project terus seperti ingin
nyoba di server dulu itu kayak gimana, itu aku coba pakai home server itu ya. Dan waktu itu sempat juga dapat layanan gratis dari Amazon ya, AWS. Jadi aku coba juga di home server itu kayak gimana sih, ngulik-ngulik server aja gitu, penasaran. Jadi ya udah aku manfaatin di sela-sela aktivitas ya, kadang gabut juga kan, jadi ya udah manfaatin untuk home server gitu. Terus ya juga ngulik tentang AI gitu ya. Dan by the way, aku untuk beberapa bulan terakhir juga aku ngoding itu sering tektokan dengan AI ya, atau bahkan dikodingin sama AI gitu. Tapi tetap nggak langsung bikinin aku full stack app atau web gitu, enggak, tapi tetap tahap bertahap tuh, tapi dengan bantuan AI. Dan AI yang menurutku yang aku pakai sampai saat ini itu DLM ya, yang aku pasangin ke Cloud Decode, dan itu sangat powerful sekali ya gitu, dengan harga yang semurah itu, dengan output yang lumayan lah ya, menurutku itu sangat worth it sekali gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau coba silahkan coba sendiri ya. Ini bukan endorse ataupun sponsor, yang nggak ada, cuman ini ya murni aku sharing aja ya. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk live update sedikit ya, ini sedikit yaping ya, jadi maafin lah, jadi cuman sharing aja. Terima kasih. Mungkin kalau aku ada waktu lagi, aku coba bikin ngobrol-ngobrol gini lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada.